Mari puji Tuhan, tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri kanan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri kepala atas Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan kaki kiri kepala atas kepala bawah Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan kaki kanan kaki kiri kepala atas kepala bawah muter-muter. Tuhan mau menghukum manusia. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai seorang istri dan 3 orang putra. Ketiga orang putranya sudah memiliki istri. Jadi keluarga Nabi Nuh terdiri atas seperti pada ayat Alkitab, yaitu Kejadian 6 ayat 9. Saya bacakan riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, seperti saya tadi bilang. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah
memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya. Pada lambungnya buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina yang harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi ini, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadikan makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengan demikian dilakukannya. Itu Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kisah Nabi Musa. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik,
disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan Berau itu. Maka disuruhlah hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaknya anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepada orang dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu berkatalah kakak-kakak anak itu kepada putri Firaun, akankah kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menaikkan dari air. Lanjut ayat 11. Musa membela bangsanya. Lalu Musa melarikan diri karena takut dibunuh raja orang Mesir. Lalu Musa melarikan diri ke Midian. Lalu ia bekerja dan menikah. Pada suatu hari Musa melihat sebuah semak di sebuah gunung. Saat Musa mendekati, ternyata ada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Musa, Tuhan Yesus berkata supaya Musa memimpin bangsa itu. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Firman Tuhan pada Yunus untuk pergi ke Niniwe, kota besar, agar berseru kepada mereka karena kejahatan mereka yang besar kepada Tuhan. Tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, lalu naik kapal. Lalu Tuhan menurunkan angin ribut sehingga terjadi badai besar dan kapal jadi pecah. Nahkoda, awak kapal, membuang undian untuk tahu siapa yang membuat mereka tertimpa malam petaka taat akan Tuhan. Yunus malah pergi ke Tarsis, menjauh dari Tuhan, menggunakan kapal. Tuhan marah, membuat angin ribut. Semua orang takut karena kapal hampir tenggelam. Yunus ke bawah dan tidur nyenyak. Lalu nahkoda datang membangunkannya. Semua orang pada takut. Malah kamu tidur nyenyak. Bangun,
dan berserulah pada Tuhan agar kita tidak binasa. Hal itu. Tapi Yunus tidak ingin pergi. Maka ia naik kapal dan menuju ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yehua tidak senang melihat Yunus melarikan diri. Maka ia mendatangkan angin badai yang besar, begitu hebat sampai kapal itu hampir tenggelam. Para pelaut itu juga sangat ketakutan dan mereka berseru minta tolong kepada ilah-ilah mereka. Akhirnya Yunus berkata kepada mereka, "Saya beribadat kepada Yehova, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan saya melarikan diri supaya tidak melakukan apa yang Yehova suruh untuk saya lakukan." Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan di kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu nahkoda membangunkan Yunus, dan mereka semua membuang undi, dan Yunus yang mendapat undi. Setelah sedikit berbincang dengan ketakutan, mereka semua mendayung sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Kemudian mereka menjatuhkan Yunus ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Lalu Yunus berdoa Yunus ke laut. Lalu Yunus ditelan oleh ikan raksasa. Lalu saat di dalam perut ikan raksasa, Yunus ingin melaksanakan tugasnya, yaitu pergi ke Niniwe. Lalu ikan raksasa itu menurunkan Yunus ke pantai. Lalu Yunus pergi ke Niniwe dan bangsa Niniwe mau bertobat.